Pemandangan kelamnya sel penjara menjadi scene pembuka dalam kisah kali ini. Terlihat seorang napi yang nampak sangat bermasalah dan sedang melalui masa hukumannya yang begitu berat. Ia diketahui sebagai Bronson. Dan ini adalah kisahnya. Dikisahkan seorang anak laki-laki bernama Michael Peterson terlahir dalam keluarga yang harmonis. Tidak ada yang salah dalam hidupnya. Michael kecil memiliki kedua orang tua yang sangat menyayanginya. Hidupnya berkecukupan, bahkan ia juga mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak lainnya. Namun tampaknya lingkungan sekolah tidak lantas membuatnya menjadi anak yang terdidik. Michael yang selalu menjadi bahan bulian hingga pemukulan oleh sejumlah teman-teman sekolahnya telah merubah sikap Michael menjadi sangat brutal. Bahkan ia yang saat itu masih berstatus pelajar sampai berani meluapkan kekesalannya itu dengan menghajar gurunya sendiri. Tidak sampai di situ, kenakalan demi kenakalan terus saja dibuat oleh Michael. Termasuk ketika ia mulai beranjak dewasa. Michael yang saat itu bekerja di salah satu toko kue malah mencuri uang yang ada di kasir. Alhasil ia pun harus berurusan dengan polisi setempat. Entah apa yang dipikirkan oleh Michael. Ia yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan tetap kooperatif dengan polisi malah justru menyerang mereka dengan sangat tidak santuy. Bahkan Michael dengan brutal sampai mengoyak telinga salah satu petugas polisi yang datang ke rumahnya. Kemudian pernikahan yang sempat dijalani Michael juga nampaknya tidak serta-merta merubah sikap kriminalnya. Desakan kebutuhan hidup dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di Inggris di kala itu telah membuat Michael kehilangan akal sehatnya. Ia nekat merampok salah satu kantor pos yang berujung pada hukuman penjara. Namun anehnya, hukuman penjara yang didapat Michael tidak lantas membuatnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia justru seolah menemukan jati diri yang sesungguhnya. Bahkan Michael sendiri sampai menganggap jika penjara sebagai sebuah hotel yang ternyata menjadi tempat yang selama ini ia idam-idamkan. Hari-hari Michael dalam penjara selalu saja dilaluinya dengan keributan. Mulai dari penyerangan para sipir hingga mendekam di sel isolasi telah menjadi suatu pencapaian tersendiri baginya. Michael bahkan terlihat sangat bahagia ketika napi lainnya begitu mengagung-agungkan dirinya. Seolah ia sudah menjadi napi paling populer dengan semua kekacauan yang ia buat. Dari sinilah terungkap bahwa salah satu motivasi terbesarnya adalah untuk menjadi sosok yang terkenal. Hal itulah yang selalu menggugah Michael untuk terus membuat onar, bahkan nama dan wajahnya kini menjadi sering muncul di banyak koran lokal. Ya karena aksi brutalnya dalam penjara tersebut. Kini Michael tidak lagi sekedar dipindahkan ke ruang isolasi saja. Akan tetapi ia mulai sering berpindah lokasi penjara seiring dengan kekacauan yang selalu dibuatnya. Hingga di kemudian hari, ia pun dipindahkan ke sebuah tempat mirip penjara yang dihuni oleh orang-orang dengan gangguan mental. Di tempat inilah Michael merasa sangat tidak nyaman dan nilainya bukanlah lagi sebuah hotel. Seperti halnya penjara lain yang pernah ia singgahi. Anehnya, Michael yang rutin diberi obat penenang oleh penjaga di sana malah kembali berbuat onar. Tak tanggung-tanggung, Michael ini tidak hanya melakukan aksi pemukulan pada penjaga saja, tetapi juga menghilangkan nyawa salah satu penghuni di tempat tersebut. Hal itu dilakukannya semata agar ia bisa dipindahkan ke penjara lainnya. Dengan menggunakan seutas kain, Michael menjerat leher salah satu penghuni lainnya hingga membuatnya tewas. Atas aksi tersebut, Michael akhirnya harus diasingkan di salah satu penjara dan dikurung dalam ruang khusus sendirian. Dan selama 26 tahun. Nah, singkat cerita ya kan, penderitaan Michael dalam pengasingan itu pun akhirnya usai. Dan ia terlihat tengah dijemput oleh kedua orang tuanya meninggalkan area penjara. Namun lamanya masa hukuman telah membuat Michael melalui banyak peristiwa panjang dalam keluarganya. Karena saat ini ia dibawa oleh kedua orang tuanya ke rumah baru mereka. Di rumah tersebut, perasaan Michael mulai berkecamuk. Seolah ia telah kehilangan momen indah di masa kecilnya. Menyusul suasana yang sangat berbeda di dalam kamarnya. Hal itu diakui sang ibu karena tak memungkinkan bagi mereka untuk memindahkan semua barang-barang Michael dari rumah lamanya yang berada di Luton. Mendengar pernyataan ibunya, Michael tiba-tiba mendapat ide yang menggerakkannya untuk pergi ke Luton.
Bukan karena ingin mengambil kembali barang-barang lamanya, melainkan Michael justru ingin menemui pamannya, yang diyakininya bisa membuat ia semakin terkenal. Setibanya di Luton, Michael langsung menyambangi tempat tinggal pamannya yang berprofesi sebagai mucikari. Namun sayangnya, ia tak mendapati potensi apapun yang bisa membuatnya lebih terkenal. Nah, karena hal itulah, maka Michael lalu memutuskan untuk mendatangi salah satu kawan lamanya di penjara, yang saat ini sedang menjalani bisnis klub malam. Bersama teman napinya itu, Michael akhirnya diperkenalkan dengan arena pertarungan jalanan dan mendapat nama baru, yaitu Charlie Bronson. Sejak saat itulah, ia mulai menjelajahi arena demi arena pertarungan jalanan dan membuat namanya sebagai Bronson mulai dikenal luas. Terlebih ia juga kerap menuai kemenangan di setiap pertarungan yang dijalaninya. Meski kerap mendapatkan kemenangan, namun hal itu tak lantas membuat kehidupan Bronson menjadi bergelimang harta. Sebab pertarungan yang ia menangkan hanya cukup untuk membiayai hidupnya seorang diri. Nama besar yang disandang oleh Bronson juga mulai mengenalkannya pada seorang wanita penghibur. Namun tampaknya Bronson tak hanya sekedar ingin meluapkan hasratnya saja pada wanita itu, melainkan ia juga ingin menjadikannya sebagai pacarnya. Sial bagi Bronson, wanita yang dikaguminya itu ternyata malah menolak ajakannya untuk berpacaran. Wanita tersebut mengakui bahwa dirinya saat ini sudah memiliki seorang pacar. Dan konyolnya lagi, ia tak ingin melepas pacarnya begitu saja hanya karena sang pacar memiliki sebuah motor. Mendengar pengakuan tersebut, Bronson yang tertantang malah terpikirkan ide untuk memberi wanita itu sebuah perhiasan. Sialnya lagi, perhiasan yang akan diberikan Bronson ternyata bukanlah hasil dari jerih payahnya sebagai petarung jalanan, melainkan ia lebih memilih untuk merampok salah satu toko perhiasan hanya untuk mendapatkan cincin demi wanita idamannya. Dan malangnya lagi, perjuangannya dalam merampok toko perhiasan ternyata hanyalah sia-sia belaka. Ternyata wanita idamannya itu kembali menolaknya. Namun kali ini ia berdalih bahwa dirinya akan segera menikah dengan pacarnya. Tidak hanya itu, nasib sial juga harus Bronson dapatkan. Karena perbuatannya yang telah merampok toko perhiasan kini membawanya kembali ke dalam jeruji besi. Di dalam penjara barunya, Bronson seolah menemukan kembali jati dirinya dan nampak sangat bahagia karena bisa merasakan lagi tinggal seperti di hotel mewah, termasuk dengan membuat kekacauan di dalam penjara tersebut. Alhasil, Bronson pun akhirnya sukses melambungkan namanya sebagai napi paling terkenal di Inggris. Ia bahkan tercatat telah melalui 34 tahun masa tahanan dengan 30 tahun diantaranya berada dalam sel isolasi. Parahnya lagi, aksi keributan yang selalu dibuatnya telah membuat masa hukuman Bronson terus bertambah. Dan belum dipastikan kapan ia bisa keluar bebas. Nah, di akhir film nampak Bronson yang saat ini berada dalam sel isolasi barunya. Berbeda dari biasanya, sel isolasi yang ditempatkan Bronson sekarang memiliki ukuran yang sangat kecil. Mirip layaknya kerangkeng besi saja, yang bahkan mungkin tak cukup baginya untuk sekedar duduk atau menekukkan kaki di dalamnya. Menariknya, Bronson yang masih mendapat banyak luka akibat keributan dengan para sipir malah terlihat sangat menikmati sel barunya itu. Seolah sel yang dibuat khusus untuknya itu telah menjadi pencapaian baru yang bahkan tak bisa didapatkan oleh napi manapun. Dan kisah Bronson pada film ini pun berakhir.